personal brandingnya adalah milenial, kembali tadi milenial yang cool. Then you promote yourself di Facebook. Oke. Relevan nggak itu channelnya? Halo, balik lagi di podcast Jadi Bisa, Sobat Prakerja. Hari ini kita udah bersama dengan Ibu Savitri. Kita berkolaborasi dengan Pijar Mahir di episode kali ini. Dan di 3 episode ke depan kita juga akan ngebahas soal berbagai macam topik tentang dunia kerja. Mulai hari ini kita akan bahas soal personal branding. Terus kemudian bagaimana teman-teman bisa mencari pelatihan yang sesuai dengan tujuan karirnya. Dan juga yang terakhir nanti kita bakal ngobrolin soal gimana sih cara bisa mendapatkan pekerjaan dengan cara-cara yang tepat gitu. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang seru banget Bu, tentang personal branding di podcast Jadi Bisa. Ini podcast kita dari Kartu Prakerja, dan kita di sini pengen ngobrolin soal apa sih yang teman-teman bisa siapkan ketika mereka masuk ke dunia kerja. Kalau kita ngomongin personal branding Bu, itu kan satu topik yang banyak orang tuh udah sempat dengar soal personal branding, tapi masih bingung dalam pengaplikasiannya. Sebetulnya kalau kita ngomongin personal branding nih, aku sendiri juga sebetulnya masih agak sedikit abu-abu nih. Gimana cara membangun personal branding yang baik, dan apa sih sebetulnya personal branding itu? Oke, sebelum kita mulai saya kenalkan diri saya dulu ya. Lupa aku. Gitu. Kenal dirinya. Oke, nama saya Sri Savitri. Saya Head of Education Ecosystem di Telkom Indonesia. Saya juga adalah salah seorang tokoh digital nasional perempuan. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai personal branding. Gitu ya. Kenapa tadi saya kenalkan diri saya dulu sebagai tokoh digital perempuan nasional, gitulah. Itu adalah bagian dari personal branding, gitu kan. Lalu apa sih personal branding? Banyak orang bilang bahwa personal branding itu adalah branding terhadap diri kita. Itu adalah arti letterless dari bahasa Inggris personal branding tersebut. Tapi sebenarnya apa sih personal branding itu? Ada definisinya sih panjang lebar gitu ya, berdasarkan ini. Tapi secara singkat adalah personal branding itu adalah bagaimana kita ingin dilihat atau dikenal oleh orang lain. Gitu. Jadi ketika misalnya sama seperti sebuah merek, merek sikat gigi Pepsodent, gitu kan misalnya. Apa merek minuman misalnya Aqua gitu misalnya kan ya. Nah, kita juga harus bisa membangun personal branding. Ketika misalnya orang masuk suatu lingkungan, siapa di sini yang paling lucu? Siapa di sini yang paling cool? Siapa di sini yang paling pintar? Siapa di sini yang paling paham tentang stand up comedy misalnya gitu kan. Nah, itulah yang namanya personal branding. Kamu ingin dikenal sebagai apa? Sebagai siapa? Sebagai bagaimana gitu kan ya. Nah, tentunya itu adalah harus merupakan sesuatu hal yang khas, ya kan? Harus merupakan sesuatu hal yang konsisten, gitu kan? Dan tentunya harus relevan. Dan itu benar-benar unik diri kamu gitu loh. Nggak bisa itu dibuat-buat, genuine gitu ya. Karena gini, kalau dia nggak genuine, kamu tiba-tiba pengen mencoba yang paling cool gitu loh, ya kan? Padahal insight-nya kamu tuh nggak kayak gitu tuh Kelvin gitu. Aslinya tuh kamu nggak cool gitu loh, nggak keluar, nggak akan nongol. Karena yang namanya personal branding itu adalah bagaimana orang melihat tentang diri kita gitu loh, bukan bagaimana kita ingin dilihat. Misalnya gini, saya ingin dilihat cool nih gitu loh ya kan, nggak bisa. Tapi bagaimana kita menampilkan keaslian diri kita dan orang lain bisa melihat itu gitu kan ya, sebagai suatu hal yang unik. Kenapa ini penting? Brand yourself before other people brand you. Jadi kamu harus mampu membuat your personal brand itu sebelum orang lain melabel kamu gitu loh. Jangan sampai orang lain duluan gitu ya. Gitu kan. Dia mah pemales, dia mah netizen gitu, kejem gininya gitu loh ya kan. Komen-komennya pedes gitu kan. Nah, itu kan komen dari orang lain terhadap your brand gitu kan. Tapi kalau kita mampu menciptakan brand kita duluan gitu ya, berarti itulah yang nanti akan dijadikan oleh orang lain gitu kan. Nah,
Sekarang dengan adanya sosial media gitu, sangat mudah sebenarnya untuk membrand diri kita. Kita bisa jadi siapa aja yang kita mau, ya kan, bener nggak? Contohnya ada nih dulu ahli yang disebut pakar multimedia gitu loh ya kan, atau ahli pakar ekonomi gitu loh ya kan. Nah dengan adanya sosial media ini, kapabilitas kita, kemampuan kita, kontribusi kita dengan cepat menjadi viral gitu. Menurut saya itu ya personal branding gitu. Jadi sebetulnya personal branding ini adalah sesuatu yang kita bentuk. Iya. Sesuatu yang kita bentuk, sesuatu yang kita pengen orang tuh paham tentang diri kita tuh seperti itu. Gitu. Tapi salah satu tantangan bikin personal branding, sebetulnya kan kalau misalnya kita tarik ke titik awalnya adalah tadi kita pengen dikenal sebagai apa sih? Nah itu gimana sih Bu menemukan personal brand yang memang dirasa cocok untuk diri kita? Ya pertama kali tentunya kita harus jujur dulu gitu ya. Lalu kita lihat kekuatan kita apa sih kekuatan saya gitu lah. Kalau saya misalnya kekuatan saya adalah saya seorang perempuan. Saya bekerja di bidang teknologi. Gitu loh, teknologi digital gitu kan, itu satu, kekuatan. Tadi yang pertama adalah lihat ke diri kita sendiri, yang kedua lihat kekuatan, yang ketiga lihat diferensiasi. Apa ya yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Kalau saya bilang saya perempuan yang cantik, ya yang cantik banyak gitu loh misalnya. Saya lihat katakanlah misalnya perempuan yang pintar, mungkin yang pintar juga banyak. Nah apa yang diferensiasi dengan yang lainnya? Yang keempat, apa yang unik? Kira-kira belum ada gitu loh di pasar gitu kan. Belum ada orang yang di pasar atau belum ada atau belum banyak lah setidaknya. Sehingga tidak banyak orang keliru gitu loh menilai, apalagi saya namanya Sri Savitri, ketuker ntar sama Sri Mulyani gitu banyak loh ya kan, yang banyak namanya Sri gitu loh, ada Sri sedunia gitu loh ya kan. Nah jadi saya kemudian saya mengambil dengan contoh dari saya, kemudian yang kelima itu adalah tentunya adalah konsisten gitu kan ya, kita harus konsisten dengan personal branding tersebut gitu kan ya. Nah sebenarnya dalam melihat personal branding, apalagi kita sebagai karyawan, yang pertama kita adalah melihat terhadap ini adalah it defines who you are. Ini mendefinisikan tentang kamu. Yang kedua adalah kamu harus mengangkat hal yang unik yang kamu lakukan. Yang ketiga harusnya ini adalah meningkatkan value bagi perusahaan. 3 objektif itu. Nah, saya mengambil contohnya kayak saya tadi karena saya perempuan di bidang teknologi digital gitu ya. Saya mengambil misalnya contohnya personal branding saya adalah perempuan digital nasional gitu loh. Jadi maksudnya itu adalah jarang ya perempuan yang masuk di bidang teknologi gitu loh ya kan. Kemudian jarang ya perempuan yang terbiasa untuk mengajarkan hal-hal yang terkait dengan teknologi gitu kan. Nah jadi saya memilih bahwa my personal branding adalah perempuan digital nasional pertama gitu misalnya ya, itu yang bisa kita sebagai contoh gitu loh. Nah ini yang mungkin juga dalam konteks yang lain gitu ya, bisa aja saya bilang saya misalnya milenial paling cool ya, Sak Telkom gitu ya kan. Jadi PD-nya tetap harus ada dulu ya? Iya dong, penting bener, gitu ya? Penting, tapi konsisten dong, beneran nggak kamu itu cool gitu kan? At least tanyalah ke beberapa orang gitu, menurut kamu yang paling cool siapa di sini? Menurut kamu ya, kalau semua kayaknya lu deh gitu, kayaknya lu deh, berarti oke lah, matching lah antara apa yang kita rasakan dengan apa yang dirasakan oleh beberapa orang di lingkungan sekitar kita. Gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi kan konsisten, terus kemudian ngomongin soal personal branding ini tuh sebetulnya sesuatu yang dibentuk. Tapi banyak orang tuh yang sering kali melihat personal branding itu dibentuk-bentuk, dibuat-buat. Gimana sih caranya supaya personal branding itu tetap bisa berjalan, tapi tanpa orang merasa itu dibuat-buat? Gitu. Nah, ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah apakah memang personal branding tersebut emang benar-benar yang ingin kita tampilkan itu adalah yang sesungguhnya diri kita sendiri. Yang kedua memang deliberately kamu pengen dipersepsikan seperti itu. Nah yang pertama ketika itu adalah yang asli diri kamu sendiri karena kamu adalah bukan selebriti dan lain sebagainya, tentunya itu harus benar-benar berasal dari diri kita sendiri dan otentik diri kita, sehingga itu sama
antara apa yang kita tampilkan dengan apa yang ada Terjadi. sebenarnya di diri kita. Tapi ada orang yang deliberately pengen menciptakan image. Oke. Politisi, artis, gitu. Misalnya ada politisi yang ingin menciptakan atau personal brandingnya merakyat, maka dia melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan merakyat. Atau misalnya penyanyi yang dia ingin mengesankan, dia pengen diferensiasinya adalah gue penyanyi yang paling arogan, yang paling cuek, yang paling selengean. Padahal aslinya dia nggak begitu buat orang yang kenal sama dia gitu. Tapi itu artinya dia mendeliberately tadi untuk menjadi pembeda. Karena kalau dia misalnya sama aja dengan penyanyi lainnya, ramah, akrab, kemudian juga terkadang orang kan pengen menjadi antagonis kan, agar dikenal gitu loh, ya kan. Ada orang netizen sengaja dia komentar yang jelek-jelek terus biar dikenal gitu loh. Nah mungkin si artis ini juga dia pengen dia menjadi berbeda dengan artis lainnya. Dia personal brandingnya adalah angkuh, arogan gitu loh, agar dia cepat dikenal gitu kan. Nah tapi memang ada pro dan cons-nya dengan hal ini gitu ya. Ketika katakanlah misalnya kita mengambil jadi jalan yang negatif untuk terkenal itu ya harus siap untuk fail juga, ya kan, you have to be ready untuk fail gitu loh, ya kan, resikonya juga cukup besar gitu. Karena mungkin nggak sejalan tadi kan, nggak sejalan dengan emang dirinya dia seperti itu gitu. Iya, gitu. Oke, nah kalau kita ngomongin tadi, Ibu juga udah sempat singgung gitu soal personal branding di perusahaan. Seberapa penting sih seseorang tuh punya personal branding, dan apakah itu harus jadi sesuatu yang dibangun dari sejak dia masuk ke perusahaan, atau sebetulnya lebih baik dari sebelum itu udah punya personal branding? Menurut saya itu ketika seseorang itu di perusahaan sudah di level manajer ke atas, itu menjadi sangat penting. Oke. Karena itu akan berkontribusi terhadap employer branding. Oke. Jadi your personal branding akan berkontribusi meningkatkan employer gitu ya. branding. Contohnya gini. Misalnya ketika Anda sudah di posisi manajer ke atas, Anda punya personal branding jagoan blockchain. Nah, itu akan mendukung ketika Anda bicara blockchain kemana-mana, itu akan mendukung persepsi, katakanlah contohnya dalam hal ini Telkom, orang Telkom itu jago-jago ya. Ilmu terkini itu orang yang paling jago blockchain di Telkom. Orang yang paling jago artificial intelligence di Telkom. Nah, akhirnya ngangkat ke branding dari employer, dari Telkom itu sendiri. Jadi ketika itu membawa value terhadap perusahaan, Anda bicara kemana-mana tentang blockchain, bicara kemana-mana tentang AI, atau bicara kemana-mana tentang customer experience seperti yang sebelumnya saya lakukan, dia akan ngangkat untuk employer branding. Sehingga perusahaan akan dicap sebagai thought leader, gitu, pemimpin perusahaan yang memimpin orang-orang yang ahli di bidangnya. Lalu ketika kita baru masuk, penting nggak sih personal branding? Penting juga. Karena apa? Kalau kamu tidak dikenal, kamu nggak memiliki brand, ya kamu nggak akan dapat banyak kesempatan gitu ya. Kalau menurut saya, jadi ketika saya baru masuk dari Telkom itu, saya sudah bangun personal branding. Tapi personal branding itu tidak mesti harus terus-menerus itu terus menjadi, karena ada faktor ketiga dari personal branding, yaitu relevan. Relevan dengan waktu itu, gitu ya. Relevan dengan posisi kamu, relevan dengan apa yang dibutuhkan gitu kan ya. Jadi contohnya gini, dulu ketika saya itu di posisi X, maka saya harus mampu mencapaikan personal branding bahwa X is me is X gitu, I am X gitu loh ya kan. Lalu saya pindah nih ke posisi Y gitu kan, misalnya katakanlah sekarang saya posisi Pijar. Ya personal branding yang sukses adalah ketika orang melihat Pijar is Sri Savitri is Pijar. Gitu loh ya kan. Itu kalau misalnya ini adalah suatu hal yang sukses, dan itu nggak masalah. Kenapa gitu loh, ketika misalnya Pijar itu naik gitu loh, sukses, kan si perusahaannya itu juga jadi ikut naik gitu loh. Nah jadi itulah mungkin di setiap fase itu menurut saya dari mulai masuk harus penting. Karena kalau kita nggak punya personal brand, kita nggak dikenal. Kita nggak dikenal, nggak dapat exposure. Nggak dapat exposure, kita nggak punya banyak tantangan, nggak punya banyak kesempatan untuk mengerjakan hal-hal yang menarik. Karena orang akhirnya nggak melihat kita capable untuk melakukan itu. Betul, gitu ya? Dan kamu nggak unik jadinya kan. Betul. Gitu. Nah, tadi kan kalau misalkan personal branding ini sebetulnya bisa berubah-ubah gitu ya. Tapi sejauh apa sih bisa berubahnya, Bu? Kadang kan ada orang yang tadi masuk ke satu perusahaan,
dia membranding diri dia sesuai dengan perusahaannya gitu kan. Karena tadi juga dibilang kalau misalkan sebetulnya personal branding itu juga bisa berpengaruh kalau employer branding. Nah, tapi ketika industrinya berubah, apakah itu jadi sesuatu yang oke juga untuk berubah dengan sesuai industrinya, atau sebaiknya kita punya satu pakem yang memang kita pegang gitu di personal branding kita? Menurut saya nggak masalah itu berubah, selama itu nggak antagonis gitu loh, nggak saling bertentangan Nggak gitu loh. Misalnya kamu personal brandingnya paling pinter di bidang apa, menjadi paling bodoh di bidang apa, nggak mungkin gitu loh, ya kan? Tapi kalau selama itu masih align, contohnya misalnya gini, saya sebelumnya adalah contohnya untuk case saya gitu ya, saya pegang CX. Ketika orang ngomong CX pasti top of mind nggak? Saya itu adalah Sri Savitri, itu adalah CX, gitu loh. Dan sebaliknya, ketika saya pindah lagi ke Pijar, ketika orang ingat Pijar, ingatnya top of mind-nya itu siapa, gitu kan? Nanti saya pindah lagi ke bidang yang lain, ingatnya siapa, gitu. Jadi tidak masalah berganti-ganti, asal itu bukan suatu hal yang bertentangan. Nah, saya kasih contoh, ada teman saya, dia tadinya adalah seorang CEO perusahaan katakanlah X, gitu ya, dan dia berhasil membawa image perusahaan X itu adalah dia adalah perusahaan X. Lalu dia harus pindah ke kompetitor. Oke. Kompetitor loh ya. Itu sampai dia apa? Dia ganti nama. Ganti nama semua ya? Iya, ganti nama panggilannya aja dia ganti gitu loh. Misalnya tadinya namanya Fitri gitu ya. Ketika saya di Telkom namanya Fitri misalnya, dan saya misalnya berhasil menjadikan Telkom is Fitri, Fitri is Telkom, saya pindah ke Indosat misalnya gitu. Dia tuh ganti nama, bukan Fitri lagi, ganti dia namanya gitu loh. Sehingga dia punya kesempatan untuk misalnya Fitri diganti menjadi Carla gitu misalnya gitu kan ya. Ya udah, Carla is perusahaan is perusahaan Carla, sehingga dia lihat bener nggak ya saya berhasil nggak ini membangun personal branding saya di sini gitu loh. Dia sampai begitu. Ternyata bisa sejauh itu ya, maksudnya? Bisa sejauh itu. Kan saya tinggal ganti, misalnya nama saya Sri Savitri, panggilan saya Sri. Sri is Telkom, Telkom is Sri gitu kan. Tinggal saya gantilah Carla Savitri gitu loh ya kan. Orang juga nggak terlalu tahu-tahu banget gitu kan. Tinggal masalah kalau di bisnis kan masalahnya kartu nama aja gitu kan. Itu sampai se-ekstrim itu teman saya yang satu itu gitu. Oke. Tapi kalau misalkan aku balik lagi ke Telkomnya. Kalau di Telkom sebetulnya teman-teman nih di dalam Telkom didorong nggak sih sama Telkom untuk membangun personal branding? Didorong banget. Bahkan Kementerian BUMN memberikan guideline untuk membangun personal branding sejak dini, sejak milenial gitu loh ya kan. Nah sekarang masalahnya mau didorong mau enggak, kalau kamu nggak mau kerjain gimana? Balik lagi ke diri kita. Ya, balik lagi ke diri kita ya kan. Kalau saya sih prinsipnya adalah sebelum orang lain membrand saya apa, saya mendingan ngebrand duluan gitu loh. Ya kan, jadi saya dan udah gitu harus secepat mungkin. Jangan sampai title apa keburu diambil orang lain gitu ya kan. Nah, jadi sedini mungkin. Dan Telkom sendiri pun mengencourage untuk personal branding karena diharapkan nanti meningkatkan employer branding itu tadi. Jadi memang ada kaitannya yang dilihat dan ternyata itu sebetulnya jadi salah satu poin juga yang dilihat perusahaan ya ketika rekrutmen juga gitu ya. Dan bukan hanya di-encourage loh Telkom. Contohnya kayak saya ya, itu Telkom membiayai saya diundang bicara ke luar negeri tentang transformasi digital, saya bicara di luar negeri tentang artificial intelligence, saya bicara misalnya diundang bicara di dalam negeri tentang apa, itu semua ditanggung sama Telkom. Jadi memang didukung betul. Didukung gitu, karena memang Telkom membutuhkan ahli-ahli blockchain, ahli artificial intelligence, ahli cloud, ahli cyber security, ahli customer experience, ahli apa? Karena apa? Karena Telkom ingin banget memiliki yang namanya adalah tadi employer branding. Orang-orang kami adalah kumpulan orang-orang pintar di bidangnya. Gitu. Orang-orang terbaik di bidangnya. Orang-orang gitu ya? terbaik di bidangnya. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin personal branding, tadi Ibu Savitri juga udah sempet mention soal penggunaan media sosial. Ya. Itu kan ibaratnya apa ya? Sesuatu yang in banget sekarang, yang sebetulnya mempermudah hidup kita dengan sosial media itu. Gimana caranya kita membangun personal branding di sosial media? Karena banyak nih sobat prakerja yang mereka menggunakan social media native, tapi banyak yang hanya scrolling dan hanya lihat-lihat berita. Tapi ketika kita lihat sosial medianya, banyak yang ternyata belum punya profil sosial media yang
tadi menjual dengan personal brandingnya itu. Sementara perusahaan sekarang melihat nggak sih Bu? Ngelihat banget. Media sosialnya karyawannya gitu. Ada itu berarti dua pertanyaan. Perusahaan ngelihat apa enggak? Menurut saya perusahaan ngelihat gitu ya. Atau setidaknya pimpinan-pimpinan di perusahaan juga ngelihat ininya anak buahnya gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai misalnya kita posting-posting suatu hal yang tidak sesuai dengan norma-norma. Ya kan, karena itu juga merusak image dari perusahaan kita, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, secara tidak langsung, misalnya berpakaian yang tidak pas, bergaul yang berlebihan, terlalu bebas, misalnya dengan minuman keras dan lain sebagainya, ataupun mengeluarkan perkataan-perkataan kasar yang tidak sesuai dengan image perusahaan, itu dipantau. Atau bergaul dengan orang-orang yang tidak sesuai, gitu ya. Misalnya bergaul dengan orang-orang yang sara, bergaul dengan orang-orang yang komunis misalnya, kan kita nggak tahu. Nah, yang kedua, bagaimana kita memanfaatkan sosial media, gitu ya. Nah, memang benar banyak orang pakai sosial media hanya untuk flexing. Yes. Banyak orang pakai sosial media hanya untuk pansos, gitu loh ya kan. Banyak orang yang sosial media itu tidak untuk menjadi dirinya sendiri. Istilahnya anak sekarang BPJS. Apa tuh? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Pas-pasan tapi rasanya pengen jadi sosialita. Gitu ya. Itu kan nggak sesuai diri sendiri. Nah, lalu bagaimana yang sebenar, yang seharusnya gitu ya. Justru itu yang ditampilkan itu adalah yang genuinely, kembali lagi, yang unik tentang diri kamu, yang unik tentang apa yang kamu lakukan, yang memberikan impact terhadap masyarakat dan tentunya juga link dengan value perusahaan. Nah, itu adalah yang ideal, gitu loh ya kan. Dan itu dilakukan secara konsisten, gitu loh. Misalnya kayak tadi, saya nggak mau lah kasih contoh orang lain gitu ya. Contoh ke saya aja gitu ya. Saya tokoh perempuan digital. Artinya posting-posting saya adalah either tentang teknologi, either mendorong perempuan memahami digital, atau tentang teknologi digital yang baru gitu kan ya. Hal-hal yang terkait dengan dunia digital, pemberdayaan perempuan gitu kan. Nah, jadi tadi kan kata kuncinya tadi adalah perempuan digital nasional gitu ya kan. Ya, hal-hal terkait dengan perempuan, terkait dengan digital, dan juga tentang kebangsaan gitu kan. Nah, itu aja diulang kan agar kita bisa menjadi suatu brand itu harus diulang gitu kan ya. Kemudian juga dan konsisten gitu. Nah, itu yang mungkin harus dilakukan dan sosial media sebenarnya mempermudah itu. Kenapa? Ketika kita berhasil menciptakan suatu hal yang viral gitu ya, misalnya Mas Kelvin itu bikin suatu konten TikTok gitu ya yang menunjukkan your true personal brand, itu akan disebar-sebarin orang gitu kan, dan itu menjadi suatu hal yang lebih cepat itu penyebarannya. Gitu ya. Dan sosial media itu jadi satu kanal yang paling mudah gitu ya sebetulnya untuk membangun itu. Benar. Karena juga perusahaan juga ngeliat juga gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman nih udah punya personal brand, tapi mereka masih merasa kalau misalkan personal brand ini yang mereka punya ini belum mengangkat. Apakah kita harus punya personal brand yang sesuai kebutuhan pasar? Ibaratnya kebutuhan pasar gitu ya. Bukannya ada orang yang membangun personal brand itu tadi yang Ibu bilang genuinely, memang betul-betul dari dalam diri dia. Tapi mungkin ada juga orang yang saya membangun personal brand ini tapi kok orang nggak butuh saya ya, bukan sosok yang dicari perusahaan gitu. Perlu nggak sih mengikuti selera pasar atau kebutuhan pasar gitu? Menurut saya ada dua ya. Kalau kita ini personal branding itu adalah untuk mendukung perusahaan, tentunya harus kita align-kan dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua, kalau kita personal branding ini adalah karena dalam kaitan kita sebagai selebriti gitu ya, tentunya justru kita harus punya diferensiasi, nggak ngikutin selera pasar. Karena kalau kita ngikutin selera pasar, kita akan menjadi me too. Kita menjadi tidak unik dan tidak diingat orang gitu loh, ya kan. Nah, jadi saya kira tergantung posisi kita nih gitu ya. Apakah kita sebagai bagian dari perusahaan atau kita sebagai individu yang ingin personal branding untuk diri kita sesuai dengan karir kita gitu. Nah, itu menjadi hal-hal yang perlu kita bedakan karena
beda apa tuh namanya, beda strategi. Lalu perlu nggak sih kita menyesuaikan dengan pasar kita gitu ya? Perlu nggak perlu? Gitu. Kalau tadi kembali, kalau misalnya kita itu adalah untuk perusahaan, tapi kalau misalnya menyesuaikan dengan market, kalau nggak sesuai sama perusahaan gimana? Susah juga ya. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita itu adalah bisa jadi juga nggak ngangkat itu kenapa? Karena yang kita masuk di ini yang segmen yang nggak tepat. Ya kan? Kita masuk di misalnya gini, kita pengen bilang bahwa kita adalah personal brandingnya adalah milenial, kembali tadi milenial yang cool. Then you promote yourself di Facebook. Oke. Relevan nggak itu channelnya? Sekarang udah gak relevan. Nggak ada milenial yang di sana. Betul. Ya kan, di mana harusnya di TikTok gitu loh, ya kan. Nah itu jadi kalau misalnya angkat ya bisa jadi kamu salah channel gitu loh, ya kan. Itu juga menjadi pengaruh. Salah tempat gitu Salah ya. tempat gitu. Kita mau jadi jadi sosialita tapi di kalangan yang bukan mengejar itu gitu. Iya, betul. Nggak Beda, bisa ya. juga. Oke, nah kalau teman-teman nih mau membangun personal branding, sebaiknya sebetulnya mulai dari mana sih? Apakah mulai dari tanya-tanya ke temen, kira-kira kalian ngeliat diri saya kayak gimana? Atau berangkat aja dari diri kita sendiri? Bisa dua hal sih ya, tapi kalau saya lihat yang paling biasanya itu adalah kalau saya lebih enak dengerin beberapa orang ya. Menurut pandangan kalian kira-kira aku paling tepat apa ya? Lalu kita tanya diri kita sendiri, bener nggak itu? Tapi ada juga sih orang yang dia melihat dirinya sendiri. Tapi orang tersebut biasanya orang yang mampu, benar-benar mampu menilai ya, meditasi lah ibaratnya, fokus, dia merenung, berpikir lama, saya tuh orang yang seperti apa, nah mungkin dia bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang biasanya nggak terbiasa untuk self-assessment, tidak biasa untuk self-reflection, dia bisa tanya ke banyak orang, kira-kira kalau nama Kelvin disebutkan, kamu apa? Gitu ya? Apa yang paling menjadi top of mind-nya? Nah itu bisa jadi menjadi satu hal yang menjadi awal ya untuk membentuk personal branding gitu. Nah, yang jadi tantangan dari teman-teman ketika membangun personal branding nih, terutama dari aku juga sendiri, ketika dulu membangun personal branding, kadang suka dinyinyirin. Tadi netizen kejam gitu ya, dinyinyirin, kok lo tiba-tiba membangun personal lo kayak gitu sih? Kok lo tiba-tiba jadi hanya fokus di satu bidang misalkan? Itu gimana sih cara menghadapi netizen ini ketika mereka ngapain sih lo bangun personal branding? Kalau saya prinsipnya, kalau apa yang saya lakukan itu saya yakini benar, saya ignore aja yang itu. Karena apa? Kita tidak pernah bisa memuaskan semua orang. Saya yakinnya seperti itu. Kalau kamu, if you want to make everyone happy, you just sell ice cream. Oke. Itu loh ya kan. Nah, kamu nggak bisa memuaskan semua orang, membuat semua orang bahagia. Tapi saya ingat salah satu nasihat seorang direktur pada waktu itu ke saya. Kan saya sarjana telekomunikasi. Agar sinyal itu diterima dengan kuat di tempat orang lain, tingkatkan sinyalnya. Dibagi dengan S to N kan, dibagi dengan N itu noise. Ya udah yang lain anggap aja perkecil noise atau nggak usah didengerin. Jadi sinyalnya aja diperkuat terus menerus di ini yang lain jadinya tadi gitu ya. Konsisten tadi gitu ya. Si noise itu tadi biarin aja. Itu pasti ada lah, sama artis aja ada haters. Presiden aja juga punya haters pasti gitu loh. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Nah, tapi apakah lantas dia berhenti untuk melakukan sesuatu? Dia tetap berjalan, move on gitu loh dengan apa yang dia yakini benar. Nah, kalau misalkan personal branding ini ketika kita udah bentuk, terus pada satu titik nih kita ngerasa itu kayaknya bukan diri kita deh. Biasanya apa sih? Pernah nggak ibu mengalami itu gitu? Di titik yang kayak, duh kayaknya ini bukan saya deh. Saya nggak pernah ngalamin, tapi teman saya kemarin saya baru dengar dia cerita, dia mengalami seperti itu. Jadi dia waktu di umur akhir 20-an, dia masuk ke sebuah bisnis. Bisnisnya maju banget, sehingga dia even masuk ketika dia di umur 30-an itu bisnisnya tuh merajai bisnis furnitur. Kemudian akhirnya dia bahkan masuk ke Forbes 40 under 40. Gitu ya, sangat sukses. And then one day dia terbangun, dia menangis.
dia merasa anxiety, dia merasa tidak nyaman, karena itu ternyata bukan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa semua yang dia lakukan itu bukan berangkat dari dirinya, tapi dendam terhadap ayahnya. Oke. Nah, jadi kalau kita melakukan hal-hal itu tidak berdasarkan berangkat dari hati nurani kita, ya siap-siap kita akan menghadapi anxiety, unhappy, insecurity gitu. It's fine gitu ya. Lalui itu, kemudian bikin lagi aja yang sesuai dengan diri kita, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan hati nurani kita gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi kan berarti ada orang yang memang menghadapi anxiety gitu. Merasa tidak cocok dengan dirinya gitu. Tapi mungkin ada juga orang yang mereka punya passion di berbagai bidang, banyak bidang lah. Boleh nggak sih sebetulnya kita punya personal branding ganda atau personal branding yang berbeda-beda? Boleh aja. Boleh aja ya? Nggak ada yang larang gitu kan. Nggak ada batasannya ya? Nggak ada. Kayak saya misalnya gitu, apalagi saya pegang organisasi yang berbeda-beda. Kadang-kadang saya membranding diri saya sebagai orang yang kan saya juga pegang title sebagai co-founder dari Indonesia Cyber Security gitu. Jadi kadang-kadang at some point bertemu dengan orang lain yang relevan, saya bilang saya adalah orang cyber security. Gitu. Ketika saya berhadapan dengan orang lain, saya juga bilang karena saya adalah chairman Indonesia Cyber Customer Experience Professional, saya brandingnya adalah sebagai customer experience gitu. Nggak masalah, tapi kan semuanya itu masih satu benang merah, yaitu perempuan digital nasional. Gitu loh ya kan, karena itu masih kaitannya sama digital. Jangan sampai satunya digital, yang satunya bertentangan gitu, terlalu jauh gitu. Jadi tidak saling menguatkan. Menurut saya sih nggak apa-apa selama masih dalam hal yang saling menguatkan gitu. Selama benang merahnya tetap bisa dibaca sama orang. Betul. Gitu ya. Jadi PR-nya adalah gimana caranya teman-teman ini punya personal branding tetap mungkin nggak satu, mungkin dua, tapi benang merahnya tetap orang paham dan itu sama dengan gitu ya. konsep marketing. Betul. Marketing itu kan kayak Indomie, Popmie, apa itu kan satu itu kan. Benang merahnya adalah mie sebenarnya itu ya kan. Atau misalnya gini, kalau restoran itu kan ada restoran teh sate, ada restoran sate Senayan. Itu benang merahnya adalah sate. Gitu loh ya kan. Boleh aja ada yang sate Senayan itu katakanlah brandingnya itu untuk level menengah gitu, teh sate menengah atas, mungkin ada yang menengah bawah gitu. Tapi kan semuanya itu adalah yang horizontalnya adalah sate. Nah, nggak apa-apa selama benang merah atau horizontalnya kita itu adalah satu gitu ya. Pokoknya cowok paling cool gitu ya. Nah, nanti ada yang di bidang apa, tapi ininya tetap sama gitu. Jadi nggak masalah ya sebetulnya punya segmentasi gitu ya, beda-beda gitu. Nah, kalau bicara soal personal branding itu pasti nggak lepas dari yang namanya tadi percaya dirinya. Percaya dirinya gimana sih kalau ibu tuh menemukan kepercayaan dirinya untuk membangun personal branding itu sendiri? Keberaniannya ketika di awal, kan banyak orang ini takut nih membangun personal branding. Nah, sebenarnya ketakutan itu harus dihadapi, gitu ya. Contohnya misalnya gini sekarang ya, banyak orang memulai bisnis di bidang digital, toko-toko online dan lain sebagainya. Selama ini mereka pakai endorser, ya kan, dan itu harus bayar mahal. Ya kan, kalau kita pakai endorser Atta Halilintar atau siapa, berapa yang harus kita bayar? Nah, banyak orang sekarang brand-brand itu menjadikan dirinya sendiri sebagai ambasador, gitu kan. Nah, itu kan harus pede. Dia harus mampu mengatasi ketakutannya. Dia harus mampu mengatasi tadi netizen yang kejam-kejam itu. Dia harus mampu menghadapi komentar-komentar negatif gitu. Nah, semua itu kembali ke dirinya sendiri. Gitu kan, dia harus yakin bahwa apa yang saya lakukan ini tidak salah, dan juga bahwa yang tidak ada yang perlu ditakutkan. Kalau misalnya salah tinggal dikoreksi lagi aja gitu kan. Pernah ngerasa gagal nggak sih Bu ketika ngebangun personal brand? Enggak ya, mungkin karena saya terlalu pede kayaknya. PD-nya udah pede tingkat dewa. Gitu ya. Jadi nggak masalah gitu nggak ya. masalah. Nah, gagal ya udah bangun lagi gitu. Gagal ya bikin lagi aja gitu kan. Toh brandnya itu hal-hal yang positif gitu loh ya kan. Dan kalau misalkan bicara branding, sebetulnya itu it's in ourselves gitu ya. Iya. Udah dibawa dari kecil. Betul. Nah, kalau Bu Safitri sendiri ngelihat personal branding Ibu, seberapa berpengaruh sih lingkungan terhadap personal brand seseorang? Pengaruh lingkungan itu cukup besar
gitu ya, dan itu membentuk karakter kita gitu ya. Apalagi kalau misalnya contohnya di Telkom gitu ya, kalau Telkom itu tidak mendorong personal branding, BUMN tidak mendorong personal branding, maka itu membuat si karyawan sendiri mungkin menjadi kurang pede. Tapi ketika Telkom itu memfasilitasi, Telkom itu mendorong, bahkan BUMN itu juga mendukung gitu ya, maka akan terciptalah yang tadi kepercayaan diri. Jadi sebagai leader kita harus membangun tuh environment, harus membangun lingkungan orang-orang, anak-anak muda yang berani self-claim, saya jagonya blockchain, saya jagonya cyber security, saya jagonya Scrum gitu, saya jago data analitik gitu. Nah tugas kita sebagai leader itu mendorong nih agar setiap orang individu itu membangun your personal brand sehingga setiap orang itu menjadi unik gitu dan dikenal. Oke. Yang menarik adalah dari tadi tuh Ibu mention soal digital. Gimana sebetulnya kalau ngelihat digital talent Indonesia? Kita bicara digital talent Indonesia kan kita bersaing nih sama berbagai macam negara. Gimana sih teman-teman nih yang kerja di digital bisa membangun personal branding sehingga mereka bisa dinilai lebih gitu sebagai digital talent Indonesia? Nah ini ya, yang pertama gimana ya yang harus dilakukan? Yang pertama harus pilih dulu. Katakanlah misalnya kalian ingin memilih jagoan untuk gaming design. Ya kan, design gaming ya, itu your personal branding. Ya, yang kedua udah dipilih kan? Yang kedua terus-menerus enhance your skill and capability. Sehingga kamu menjadi istilahnya edge yang paling jago di situ, ya kan? Lalu yang ketiga, sering-seringlah bergaul dengan komunitas, seringlah men-sharing knowledge, menulis, membagi tips-tips. Because sharing is caring katanya gitu kan. Nah, dengan sering-sering sharing ini orang akan mengenal kamu. Jadi sharing itu sebetulnya cara marketingnya kita. Bener gitu, sharing itu yang keempat ya tentunya banyak menulis, banyak berbagi, misalnya bikin webinar, bikin podcast dan lain sebagainya gitu ya. Jadi contohnya gini ya, dulu nih waktu saya baru-baru masuk di Telkom, saya sudah banyak membuat PowerPoint, saya taruh di slideshare.net. Slideshare.net, kasih judul yang bagus-bagus. Secret Recipe to Success in Selling Instagram gitu kan. Jadi cara menjual sukses, judulnya Secret Recipe lagi, resep sukses gitu kan, resep sukses rahasia untuk ini. Lalu kemudian saya naik lagi posisi saya gitu ya, saya mulai menulis di media online. Lalu naik lagi saya menulis di LinkedIn gitu ya, membuat white paper dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya saya menjadi banyak diundang menjadi pembicara di mana-mana gitu loh ya kan, karena ada track record yang dibangun gitu kan ya. Oh dia itu ternyata orang yang mau belajar, orang yang rajin berbagi, orang yang mau membagi tips-tips gitu kan ya. Akhirnya banyak gitu kan, dari LinkedIn itulah orang-orang dari luar negeri mengenal kita dan tahu tentang kita. Nah yang penting itu adalah satu tadi, memahami sosial media yang tepat untuk berbagi. Ada apa aja sih yang ada, mana sih yang menjadi referensi orang-orang untuk saat ini gitu. Channelnya apa aja, pahami. Channelnya, ya. Beda kontennya kayak gimana, pahamin Iya, gitu betul. Ya. Sekarang misalnya kalau tadi kan udah memilih jadi gaming design. Tapi nggak pernah berbagi-bagi tips. Orang nggak tahu. Orang nggak tahu kan, emang siapa lu gitu loh ya. Kamu siapa gitu kan, ya percuma juga kan. Tapi sering kasih tips gitu kan. Akhirnya orang jadi tahu kalau ada masalah tentang gaming, pasti dia gitu kan. Nah ini ada untungnya juga loh. Jadi sekarang banyak negara-negara lain, negara-negara tetangga itu yang membajak expert Indonesia untuk digaji berkali-kali lipat bekerja di negaranya. Gitu loh. Atau misalnya juga saling membajak antar perusahaan. Kalau jagoan gaming tadinya misalnya di perusahaan X gitu ya, nanti akan dibajak bekerja di perusahaan Y gitu kan. Nah, ngomongin bajak-bajak, itu kan berarti sebetulnya balik ke spesialisasi, balik juga ke skill-skill. Apakah satu orang itu punya berbagai macam skill atau enggak? Nah, seberapa penting sih kita punya alignment antara personal branding ini sama skill-skill yang kita kuasai? Penting banget. Masa sih kalau kita membranding kita sebagai gaming design gitu, gaming designer gitu, tapi kita nggak punya sertifikat di bidang itu. Jadi penting ya punya sertifikat. Oh iya dong penting gitu. Kamu nggak bisa mengklaim kamu pakar di bidang
itu kalau kamu nggak memilih sertifikat kayak saya nih. Saya kan tahun lalu mendapatkan CX Leader of the Year, CX Leader of the Year seluruh dunia. Oke. Itu dicapai dengan tadi misalnya saya ngambil sertifikasi di bidang CX sampai level advance. Saya menulis tentang CX, saya sharing tentang CX, bahkan saya sekarang kuliah S3 tentang CX gitu kan, tentang customer experience gitu. Kemudian saya berbagi ilmu-ilmu dan tips-tips tentang customer experience. Saya membangun network of friends dari CX di seluruh dunia. Jadi teman saya tentang CX ada di Dubai, ada di London, ada di Belanda, ada di Australia dan di mana-mana. Dengan membangun itulah dan kamu akan dikenal. Oh, dia ketika CX is you are CX gitu loh. Nah, jadi itu harus dipikirkan ekosistemnya apa aja dan menjadi satu hal yang terintegrasi. Jadi seperti kalau kata guru saya nih, nah saya kasih tips nih. Waktu aku lulus SMA, guru aku bilang gini, dimanapun kamu masuk, dimanapun kamu berada, kamu harus menggenapkan atau mengganjilkan. Maksudnya gimana tuh? Nah, nggak mungkin kan, pasti kalau nggak ganjil genap sebenarnya kan. Saya bingung maksudnya tuh apa gitu. Artinya adalah dimanapun kamu berada, kamu harus diperhitungkan. Oke. Gitu loh, diperhitungkan itu dengan your personal branding itu gitu loh. Jadi kalau tadi, wah kita nggak berani nih di ruangan ini bicara tentang blockchain. Orang ada pakar blockchain di sini gitu loh. Jadi diperhitungkan pendapatmu, pikiranmu matters gitu bagi orang lain. Gitu. Nah, satu yang benang merah ya sebetulnya dari tadi kita obrolin dari awal sampai terakhir tuh kayaknya muncul terus kata network. Seberapa penting seseorang tuh punya network yang bisa mendukung personal brandingnya? Apakah ketika kita mau personal branding menjadi CX misalkan tadi, haruskah kita hanya berteman dengan CX specialist atau sebetulnya kita juga bisa membangun dengan network yang lainnya juga? Tentunya harus juga dengan network yang lain juga, saling mengkomplement. Karena apa? Ibaratnya CX specialist itu adalah our first nodes, ya kan? Lalu kan ada sphere of influence. Yes. Ya, nah sphere of influence inilah yang tadi outside dari first notes itu yang tentunya nanti akan mengamplify gitu loh apa ilmu-ilmu yang kita bicarakan gitu kan. Nah, jadi saya pikir itu tidak kalah pentingnya untuk membangun network. Nah, apalagi di era zaman sekarang ini ya, bukan hanya untuk CX, for anything gitu ya. Untuk yang kita lakukan, network itu merupakan hal-hal yang sangat penting gitu ya untuk kita bangun. Jadi sebetulnya kalau aku tarik nih benang merahnya dari tadi kita ngobrolin dari awal, sebetulnya ya ketika kita ngomong personal branding berarti kita melihat diri kita sebagai bisnis, sebagai sebuah bisnis gitu ya, di dalam sebuah ekosistem. Yes. Nah, Ibu ada pesan nggak sih itu sama teman-teman nih, sobat prakerja, bagaimana mereka bisa pede membangun personal brandingnya, dan bagaimana mereka bisa masuk ke lingkungan yang tadi mendukung si personal branding itu? Ya, saya kira tips-tipsnya tadi udah dibagi, udah diceritakan gitu ya, agar bisa pede gitu ya. Tentunya tapi semua itu menurut saya nggak akan viral, nggak akan dibicarakan orang, dan nggak akan membuat kita pede kalau itu tidak memberikan impact bagi perusahaan atau bagi mankind atau bagi kemanusiaan gitu ya. Jadi tentunya agar kita pede, karena gini, orang itu ketika mengapresiasi kita itu menambah kepedean kita gitu loh ya kan. Misalnya saya memposisikan diri sebagai jago fotografi. Gitu ya, saya fotografer yang handal gitu kan ya. Ketika ada satu orang bilang, keren banget nih fotomu, Kelvin gitu loh ya kan. Tentunya kita akan makin menambah pede gitu kan ya. Jadi untuk pede itu sendiri tentunya kita harus dibekali, belajar, di-share gitu ya. Kemudian juga kita juga harus menerima juga feedback untuk kita lebih baik lagi. Jadi balik lagi, ketika kita ngomongin personal branding, kita nggak bisa berdiri sendiri sebetulnya. Ya. Tetap harus ngelihat juga lingkungannya dan tadi kata kuncinya impact. Apakah orang merasakan itu ada di diri kita atau enggak gitu ya? Iya, betul. Oke, Ibu, thank you banget. Oke, terima kasih. Iya, bisa sampai maghrib nih orang-orang sampai bosan dengerin kita. Betul. Semoga teman-teman nih, sobat prakerja, sobat prakerja di rumah yang lagi dengerin bisa dapat ilmunya, nangkap ilmunya dan
bisa praktek. Ya. Karena itu yang paling penting ya. Ya, saya kira pesan terakhir adalah mulai dari sekarang. Kemudian pilih ya personal brand yang ingin kamu lakukan, lalu komunikasikan terus-menerus. Harus dikomunikasikan. Harus. Gitu. Jangan cuman kita bentuk terus tapi kita nggak simpen sendiri. Kita simpen sendiri. Kita nggak marketingin. Nggak marketingin. Gitu. Oke. Ibu, terima kasih. Selamat sore semuanya. Teman-teman yang di rumah jangan lupa tetap dengerin podcast Jadi Bisa di Spotify atau di YouTube-nya Kartu Prakerja. See you di episode berikutnya bersama Pijar Mahir.